Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tasawuf falsafi, latar belakang, tokoh, ajaran, dan pengaruhnya. Upaya pendekatan diri secara individual kepada Tuhan oleh para sufi mempunyai pemahaman, konsepsi, dan ritual yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para sufi ini juga mempunyai bahasa-bahasa tersendiri, sehingga nanti ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang simbolik filosofis, sebagaimana nanti dilakukan oleh sufi yang masuk dalam tasawuf falsafi. Mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf falsafi mengalami ekstasi ya, atau kemabukan spiritual dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang terkesan tidak awam ya, atau syatohat. Jadi mereka mengeluarkan atau menggunakan kalimat-kalimat asing untuk memanifestasikan atau menyatakan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. Ajaran-ajaran tasawuf ini memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistis atau spiritual, dan nanti dipaparkan dengan pemaparan yang rasional filosofis. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka mempunyai pengalaman intelektual yang berbeda, dan akhirnya tasawuf falsafi inilah yang menjadi corak dari pemikiran mereka. Ya. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa tertentu, menggunakan rumus-rumus tertentu untuk siapa? Ya untuk orang-orang atau murid-murid para sufi tersebut. Nah, kenapa menggunakan rumus-rumus tertentu? Karena rumus-rumus ya atau kalimat-kalimat tertentu itu lebih mudah difahami, dan juga itu sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh para sufi itu. Jadi logika-logika, kemudian kalimat-kalimat dan konsep-konsep yang dicetuskan oleh para sufi falsafi ini harus difahami dengan konteks dan logika yang mereka pakai. Jadi kita misalnya anal haq ya, aku adalah Tuhan yang maha benar, yang dilontarkan oleh Al-Hallaj ini tidak boleh difahami dengan logika kalam ya, logika ilmu tauhid ya, karena itu bisa menjadi kufur nantinya. Oleh karena itu kita harus memahami kenapa Al-Hallaj mengatakan seperti itu ya, karena dia mempunyai konsep hulul, bahwasanya Tuhan itu nanti sifat-sifat ketuhanan itu bisa menempati manusia ya, yang nanti sifat-sifat basyariah atau nasutnya itu ketika sudah hilang ya. Jadi manusia yang sifat basyariah atau sifat nasutnya atau sifat kemanusiaannya itu sudah hilang, maka nanti akan digantikan dengan sifat-sifat ilahiyah atau lahud ya. Jadi seperti Kanjeng Nabi itu kan Raufur Rahim. Kenapa Kanjeng Nabi mempunyai sifat Raufur Rahim? Ya karena nasut atau sifat kemanusiaan atau basyariahnya itu sudah berkurang, sudah hilang dari diri Kanjeng Nabi. Ya, jadi harus memahami logika dan konteks yang dipakai oleh para sufi falsafi ini, sehingga nanti kita tidak akan terjerumus ke dalam pemahaman yang salah ya, mispersepsi, dan juga nanti jatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menurut kita saja, dan itu nantinya akan salah semua. Tokoh-tokoh dan ajarannya, diantaranya ini ada Abu Yazid Al-Bustami yang
mempunyai konsep ittihad atau persatuan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada Abu Mansur Al-Hallaj yang mempunyai konsep hulul atau penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Ada juga Suhrawardi Al-Maktul, ini berasal dari Persia dengan pandangan Isyraqi atau iluminasi ya. Jadi tasawuf yang yang ini berkaitan dengan pencahayaan. Kemudian ada Muhammad Al-Attar ini dengan ittihadnya juga sama dengan Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian ada juga Ibnul Arabi Al-Mursi dari Mursia, jadi Andalus, dengan wahdatul wujud atau alam, konsep alam dan Allah adalah sesuatu yang satu ya. Jadi ini harus difahami di dalam tulisan-tulisan mereka secara langsung. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran-ajaran para sufi falsafi ini melalui orang-orang yang tidak suka dengan mereka ya, seperti kelompoknya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya yang tentunya akan menganggap salah konsep-konsep ini. Oleh karena itu nanti kita harus merujuk langsung kepada bukunya seperti apa toh yang diharapkan misalnya dengan wahdatul wujud ya di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah. Oh ternyata di dalamnya ya itu menyatakan bahwa ya manusia itu adalah ciptaan Allah, kemudian karena ciptaan Allah maka ini berasal dari Allah dan merupakan argumentasi adanya Allah di alam semesta ini. Dan nantinya ya Allah ini alam ini adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Jadi tidak akan ada alam jika Allah itu tidak ada dan sebagainya. Nanti kita harus tahu konsep-konsep itu dan harus paham simbol bahasa yang digunakan serta logika yang ditulis di dalam kitab-kitab para sufi ini. Pengaruhnya antara lain ya ini sufi falsafi, tasawuf falsafi ini mempengaruhi perkembangan tasawuf ya, diantaranya berbeda dengan sufi amali atau sufi sunni atau akhlaki yang itu cukup dengan amaliyah ya. Tetapi sufi tasawuf falsafi ini nanti lebih kepada teoritis, lebih kepada pengembangan tasawuf ya melalui nanti konsep-konsep, kemudian bahasa-bahasa, istilah-istilah dan lain sebagainya yang itu banyak berasal dari ajaran filsafat itu. Kemudian ini juga tasawuf ini melampaui batasnya ya, diantaranya mempunyai konsep-konsep yang hampir sama dengan konsep mistik atau tasawuf dari Yunani, dari Persia, India, Nasrani dan lain sebagainya, tetapi keasliannya ya sebagai tasawuf di dalam Islam ini masih ada. Jadi bukan berarti mereka mengambil ajaran-ajaran dari luar Islam, tetapi konsepnya memang secara tidak sengaja itu sama ya, sama. Jadi menuju Tuhan ya, untuk menapaki jenjang ya menuju kepada Tuhan itu ternyata mempunyai langkah-langkah yang beririsan yang hampir sama. Kemudian banyak istilah khusus yang hanya dapat difahami oleh mereka. Karena apa? Karena ya ajaran tasawuf falsafi ini ya hanya ini untuk para sufi falsafi dan murid-muridnya dan orang-orang yang setuju dengan pemikiran mereka itu. Jadi kalau di luar mereka ya ini nanti akan terjadi banyak salah paham. Oleh karena itu nantinya Imam Al-Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddin ini juga tidak langsung mengatakan ya ilhad ya, mengatakan bid'ah, kafir ya, zindik dan lain sebagainya. Tetapi Imam Al-Ghazali ya menghindari ini pelabelan negatif seperti itu, dan Al-Ghazali juga menghindari istilah-istilah yang mana ketika itu diungkapkan maka akan membuat salah paham orang banyak. Al-Junaid juga merasakan seperti itu, sehingga nanti istilah-istilah yang mungkin
tidak sesuai dengan apa lahiriahnya syariat, ya itu nanti dihindari. Oleh karena itu beberapa ya sufi misalnya seperti Al-Junaid mengatakan jika kamu melihat seorang bisa terbang di angkasa dan berjalan di atas air, tetapi ia melakukan sesuatu yang menentang syariat, maka ketahuilah bahwa ia adalah setan. Karena apa? Karena orang itu biasa melihat yang lahirnya saja, ya, melihat mementingkan karomah-karomah para wali. Oh, itu bisa terbang, oh itu bisa mendatangkan makanan ya dari tempat yang jauh, ya. Tetapi ternyata ia tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Maka itu jelas-jelas menyalahi agama. Ya. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di dalam manakibnya, ya, bisa dibaca di dalam Al-Janiddani nanti. Athara Husainil Hallaj fi zamani alam yakun ahadun may ya'khudhu biyadi walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Jadi Husain Al-Hallaj yang mengatakan anal haq, ya, dengan konsep hululnya itu dia tergelincir. Artinya apa? Artinya pengalaman spiritual itu tidak sengaja diucapkan, ya, sabkul lisan, ya, atau kepleset, ya, keseleo lidahnya, kemudian didengar oleh orang-orang yang lain. Nah, dan tidak ada yang membantunya sehingga nanti Al-Halas ini nanti dikafir-kafirkan, ya, disalah-salahkan. Andai kata Syekh Abdul Qadir ada di zaman itu, pasti Syekh Abdul Qadir akan membantunya, ya, menjelaskan anal hak itu seperti apa, itu. Jadi tidak bisa kemudian langsung menjustifikasi, ya, tanpa ada tabayun, tanpa ada konfirmasi. Kemudian pengalaman kerohanian sufistik, ya, yang dihasilkan dari nalar intuitif spiritual ini dikembangkan secara bersama dengan pemikiran filosofis yang merupakan hasil dari nalar rasionalis. Jadi mereka, ya, para sufi falsafi ini ingin menyatukan nalar intuitif, nalar spiritual dengan nalar rasionalis, ya, sehingga nantinya tidak pincang sebelah, ya. Semua keduanya bisa berjalan bersamaan. Ya, spiritual rohaniyahnya jalan, kemudian rasionalis pemikirannya juga jalan. Itu. Jadi itu tasawuf falsafi yang dapat kita, ya, diskusikan, ya. Memang tasawuf ini dianggap oleh banyak orang, ya, menyimpang, tetapi ternyata ketika kita baca dengan sungguh-sungguh, kita pelajari, ternyata ini juga memberikan banyak kontribusi dan sering dihindari karena memang bahasa-bahasanya yang sulit, dan orang lebih memilih tasawuf akhlaki, tasawuf sunni atau tasawuf amali yang berupa amalan-amalan, ya, riyadhah, zikir dan lain sebagainya yang lebih mudah daripada berpikir yang sangat canggih, yang sangat rumit, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para filosof dan para ulama yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan ilmunya yang sudah mendalam. Demikian kuliah pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.